selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Wulan Perawati MPD dengan tema sosialisasi program studi Islam anak usia dini. Kepadanya dengan segala hormat kami aturkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di STAI Darun Najah untuk seluruh mahasiswa STAI Darun Najah, mahasiswa baru, baik Prodi MPI, Prodi HK, maupun Prodi PIAUD. Selamat datang dan selamat berkuliah di STAI Darun Najah ya. Baik, hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan Prodi PIAUD ya. Perkenalkan, saya Wulan Perawati. Alhamdulillah untuk saat ini saya diamanahi sebagai Ketua Program Studi PIAUD STAI Darun Najah. Baik, mungkin untuk awalan supaya kita bisa sama-sama menyamakan pandangan ya. Mengapa sih PAUD itu penting? Gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau berkomentar? Kira-kira kenapa ya PAUD penting? Karena dasar. Karena dasar. Dasar PAUD gitu ya. Ya. Ya, dengan Nina Nindi. Mendidik anak-anak menjadi generasi yang hebat. Oh iya, subhanallah. Amin, insya Allah ya. Bukan Amin. hanya PAUD saja, tapi semuanya itu ya, semua guru. Iya. Insya Allah. Ya, baik, saya lanjutkan. Mengapa PAUD penting? Khususnya ini untuk usia dini, karena saya sedang memaparkan pendidikan anak usia dini ya. Jadi terkait dengan usia dini ini dikatakan sebagai golden age gitu ya, atau bahasa Indonesianya kita bisa kenal dengan masa keemasan gitu. Kenapa masa keemasan? Karena pada usia ini, usia dini ini ya, 1 sampai 5 tahun, 0 sampai 5 tahun ini anak benar-benar dapat menyerap secara optimal, secara maksimal apa saja yang ada di lingkungannya, apa saja yang diterimanya, informasi apapun dari lingkungannya itu bisa lebih maksimal diterima oleh anak. Gitu. Lalu menurut penelitian, usia 3 tahun ini jika dia menerima stimulasi itu rangsangan ya, maksudnya rangsangan misalnya berupa pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang memacu perkembangan otaknya gitu, ternyata tingkat IQ-nya itu 10-20% lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak mendapatkan stimulasi atau tidak mendapatkan rangsangan dalam hal ini pembelajaran gitu ya. Nah, lalu kalau menurut Gardner, setiap anak atau setiap manusia itu diberikan seperti mesin gitu ya, mesin atau otak yang menjalankan kecerdasan gitu, menjalankan daya pikir. Nah, cara berpikir setiap manusia, setiap anak, setiap orang itu berbeda-beda ternyata, dan setelah diteliti oleh Gardner ditemukan 8 jenis kecerdasan jamak gitu. Makanya dengan adanya pendidikan anak usia dini ini diharapkan dapat mengoptimalkan 8 kecerdasan ini. Bahkan sekarang itu 9 ya dengan kecerdasan spiritual. Gitu. Baik, terus cakupannya untuk PAUD ini, pendidikan anak usia dini ini apa saja sih, sampai usia berapa sih batasannya gitu ya? Kadang-kadang kan ada yang ada yang membedakan antara PAUD, TK gitu, TPA, RA gitu. Menurut teman-teman, PAUD dengan TK, TPA, RA itu sama atau berbeda?
Beda. 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 Kenapa beda? Boleh satu orang yang Kenapa ngobrol? beda? Hmm? Karena Perbandingan usia lebih kecil. perbandingan usianya gitu lebih kecil ya. Ya, itu sudah pasti ya. Oke, terima kasih yang sudah berpendapat. Ya, jadi kalau dalam pendidikan anak usia dini itu ada infant, toddler, preschool, dan primary gitu ya. Atau kalau di Indonesia ada masa bayi. Nah, di masa bayi ini bisa dilayani di daycare gitu ya. Atau tempat penitipan anak. Nah, itu ternyata termasuk ke dalam lembaga PAUD juga gitu. Lalu toddler ini bisa dilayani di mana gitu. Ini bisa di kelompok bermain atau KB atau playgroup ya kalau di Indonesia. Terus ada juga preschool. Preschool itu TK ya. TK atau sederajat atau ada juga PAUD gitu ya. Kalau di pos PAUD ada TK gitu. Itu di preschool. Nah, ternyata untuk anak SD kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3, nah itu masih masuk ke dalam ruang lingkup pendidikan anak usia dini. Ya, jadi buat teman-teman yang lulusan PAUD gitu, jangan khawatir gitu. Nanti ngajarnya anak-anak nih, anak-anak yang masih kecil. Gitu. Enggak, ternyata PAUD kok ngajar kelas SD gitu, tapi memang kelasnya kelas rendah gitu. Karena untuk lulusan PAUD ini lebih banyak itu sifat pendidikannya itu lebih ke pembentukan karakter. Nah, di mana SD pun untuk kelas rendahnya kan itu masih pembentukan karakter ya gitu. Jadi lulusan itu sangat diperlukan gitu ya. Oke. Nah, sebelum tentang PAUD ya, kita kenali dulu siapa sih yang akan kita ajar ini gitu ya. Atau anak usia dini biasanya dikenal dengan AUD, anak usia dini gitu ya. Bukan AUL, bukan anak usia lanjut tapi AUD ya. Nah, ternyata anak usia dini ini kenapa harus ada PAUD, harus ada pendidikannya gitu. Masih kecil kok udah sekolah gitu ya. Masih kecil kok udah nggak apa-apa lah di rumah aja, main-main aja gitu. Iya, main-main gitu. Tapi kalau di TK, di sekolah, di PAUD itu main-mainnya terstruktur dan punya tujuan khusus, punya targetan gitu. Ya, untuk memaksimalkan yang disebut menurut Montessori ada masa peka gitu ya. Masa peka, masa penentu, masa depan anak. Jadi kenapa masa peka? Masa di mana dia lebih mudah untuk menyerap pengetahuan. Masa di mana dia lebih mudah untuk meniru apapun yang ada di sekitarnya gitu ya. Lalu disebut juga masa emas atau golden age gitu. Itu sama, masa penyerapan, masa peniru, masa untuk perkembangan otaknya itu pada tingkat maksimal itu ada di masa-masa anak usia dini ini. Terus masa rentan. Kenapa rentan gitu ya? Karena di masa usia dini ini gitu, kalau salah didikan, kalau salah stimulasi, maka dia akan jadi fondasi sampai dia usia dewasa gitu ya. Teman-teman pernah kenal dengan istilah inner child? Enggak. Nah, ya inner child itu jiwa kekanak-kanakan yang ada di dalam diri seorang manusia gitu. Jadi setiap orang itu sebenarnya masih punya inner child-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada orang yang susah untuk mengendalikan emosinya. Nah, berarti tugas perkembangan emosinya belum selesai tuh di masa kecilnya gitu. Atau ada orang yang ketika dewasa itu kalau jalan sandung-sandung gitu. Misalnya mudah nabrak sesuatu gitu atau tiba-tiba jatuh gitu. Nah, ternyata itu adalah salah satu
contoh dari belum selesainya tugas perkembangannya di masa kecilnya gitu. Jadi misalnya secara fisik motoriknya stimulasinya belum lengkap tuh gitu. Makanya ketika dewasa misalnya keseimbangannya kurang gitu. Kemampuan motorik halusnya misalnya kalau pegang sesuatu tuh gampang jatuh gitu. Nah, itu bisa dipelajari di PAUD gitu ya. Terus di sini anak itu bukan miniatur orang dewasa gitu, tapi mereka itu sosok yang unik, yang punya jalan pikiran sendiri, punya keinginan sendiri, yang kita sebagai orang dewasa itu tugasnya hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan gitu ya, bukan orang yang kayak bikin kue gitu, mencetak, tidak gitu, tapi bagaimana kita bisa mengarahkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak gitu. Nah, itu ya anak usia dini. Kenapa harus ada PAUD itu gitu ya? Karena memang anak usia dini ini sosok yang unik gitu, yang punya karakteristik tersendiri yang harus dipelajari, harus diketahui oleh orang yang berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini gitu ya. Oke, nah selanjutnya untuk prinsip dasar PAUD, kenapa sih PAUD itu harus ada gitu? Kita percaya bahwa semua anak itu dapat dididik, jadi nggak ada tuh anak yang nakal sebenarnya, ya. Gitu ya, teman-teman kalau misalnya pernah dibilang, ih kamu nakal gitu, misalnya waktu masa kecilnya, atau kita misalnya berinteraksi dengan anak kecil gitu. Kalau yang belum tahu ilmunya, ketika misalnya ada anak yang nangis atau ada anak yang tantrum di tempat umum gitu ya, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menenangkannya, itu akan lebih sulit daripada orang yang lebih tahu gitu ya, atau sudah pernah belajar tentang penanganan terhadap anak usia dini gitu ya. Karena ternyata semua anak itu dapat dididik, tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bodoh gitu. Yang ada adalah orang dewasa yang belum mengetahui potensi apa yang dimiliki oleh anak-anak tersebut gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pernah mendengar tentang kisah bahwa di dalam sebuah sekolah binatang ya, sekolahnya itu ada monyet, ada burung, ada buaya gitu ya. Lalu ada ada kuda gitu ya. Nah, si guru gitu, pada suatu masa gitu si guru itu mengajarkan terbang gitu. Oh, ternyata ketika pelajaran terbang yang paling bisa itu adalah siapa? Burung gitu. Iya. Terus ketika ada pelajaran berenang yang paling bisa siapa? Kira-kira? Ikan gitu. Tapi bisa nggak kira-kira si ikan kita ajarin terbang gitu ya? Gurunya ajarin terbang gitu. Bisa nggak kira-kira ikan terbang gitu? Adanya ikan di Indosiar ya, ikan terbang. Nah, filosofinya seperti itu gitu. Jadi seorang guru PAUD itu mencari atau menggali kira-kira potensi apa sih yang dimiliki oleh setiap anak gitu ya. Itu yang harus ditanamkan kepada seorang guru PAUD gitu ya, bahwa semua anak itu dapat dididik. Lalu semua anak itu harus dididik untuk mengembangkan potensinya tadi ya. Jadi jangan burung diajarin berenang, jangan ikan diajarin terbang gitu ya. Jangan buaya diajarin terbang misalnya gitu ya. Terus atau buaya dikasih sayuran gitu. Terus burung dikasihnya daging gitu. Ada sih burung yang makan daging ya. Iya. Burung elang gitu ya. Cuma maksudnya sesuai dengan porsinya gitu ya. Diberikan hal yang memang sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Terus pendidikan harus dilakukan sejak dini gitu kan. Menulis di atas batu akan lebih mudah daripada menulis di atas air. Ya, jikalau kita mengajarkan kepada anak usia dini itu
bisa disamakan seperti kita menulis di atas batu. Tapi kalau kita menulis, kita mengajarkan orang dewasa atau kita sendiri nih, misalnya kita hafalan gitu ya, hafalan Quran misalnya, surat-surat pendek gitu misalnya. Kalau kita belum pernah belajar di masa kecil, sepertinya akan lebih susah ya daripada ketika kita sudah pernah belajar di waktu kecil gitu. Terus anak itu akan belajar dengan lebih baik apabila melibatkan seluruh perasaan dan panca inderanya gitu. Jadi anak-anak itu sifatnya itu disebutnya sensorial gitu ya. Jadi anak usia dini itu mereka itu akan lebih mudah belajar ketika dia melakukan secara langsung gitu ya, dia memegang, dia melakukan praktek langsung gitu ya, seperti itu. Jadi tidak seperti ini nih gitu, ngeliatin video atau cuma mendengarkan ceramah gitu, itu akan lebih susah buat anak gitu. Nah itu akan kita dapatkan metodologi pembelajarannya itu ya di PAUD gitu ya, seperti itu. Tidak memaksakan anak untuk belajar, tapi membelajarkan sesuai dengan kesiapan mereka. Makanya kalau dalam pendidikan anak usia dini itu ada metode pengajaran itu yang sesuai dengan perkembangan anak gitu ya. Tidak asal-asalan, kan kelihatannya guru PAUD mah cuma ngajarin nyanyi misalnya, cuma ngajarin baca tulis hitung gitu. Lulusan SMA juga bisa, lulusan SD juga bisa misalnya gitu. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Menjadi guru PAUD itu harus tahu dulu tahapan perkembangan anaknya seperti apa. Itu yang idealnya ya, idealnya seperti itu. Makanya untuk teman-teman nanti nih lulusan PAUD, insya Allah sudah mempunyai dasar-dasar pengetahuan tentang anak usia dini. Ketika kita mau mengajar seorang itu kan kita harus tahu dulu kan ya siapa yang akan kita ajar gitu ya. Lalu kegiatan belajar bagi anak harus menarik dan meaningful gitu, menarik dan punya bermakna gitu ya. Ngajar nggak sekedar ngajar aja gitu, tapi ketika kita ngajarin nyanyi misalnya, ngajarin nyanyi tentang pelangi-pelangi misalnya ya, tentang pelangi-pelangi ya nggak sekedar ngajarin nyanyi aja gitu, tapi di situ kita bisa mengajarkan tentang warna, di situ kita bisa mengajarkan tentang kebesaran Allah, kita bisa mengajarkan tentang betapa indahnya gitu ya hasil ciptaan Allah gitulah, seperti itu. Jadi meaningful ya, bermakna. Interaksi sosial dengan guru dan teman sebaya diperlukan dalam perkembangan. Jadi dengan adanya PAUD ini diharapkan anak bisa lebih banyak berinteraksi dengan orang lain gitu, baik dengan guru ataupun dengan teman sebaya gitu ya. Oke. Nah, sekarang sedangkan untuk guru PAUD harus seperti apa sih gitu ya. Jadi guru PAUD itu memang kayak mudah gitu ya ternyata, tapi maknanya itu begitu mendalam. Begitu mendalam. Yang pertama itu guru itu harus menunjukkan cinta dan menghargai anak gitu. Gimana sih cara menghargai anak? Ya, tadi kita menganggap bahwa ternyata semua anak itu ya bisa dididik, nggak ada anak yang nakal gitu ya. Mereka pasti punya potensi yang. Terus ketika kita ngajar misalnya ada anak didik kita yang belum bisa gitu, susah gitu masuknya gitu misalnya. Nah, mungkin itu ada potensi lain di dalam dirinya yang bisa kita kembangkan gitu. Jadi tetap hargai anak didik kita. Harus memiliki dedikasi untuk mendidik anak. Jadi tujuannya itu tidak semata-mata ya hanya transfer ilmu saja gitu, tapi ada nilai-nilai pendidikan karakter dan keteladanan dalam hal ini gitu ya untuk anak usia dini. Pendidikan yang baik didasarkan pada teori, filosofi serta tujuan. Makanya kalau di pastinya sih kalau ketika kita menjadi seorang guru, kita nanti akan membuat seperti perencanaan pembelajaran gitu ya. Kalau di anak usia dini itu ada namanya SKH, Satuan Kegiatan Harian gitu ya, atau RPP gitu ya untuk bahasa umumnya.
yang pastinya ada dasar-dasar teori, filosofi, dan tujuan yang ingin dicapai atau target-target perkembangan yang akan dicapai gitu ya. Memahami bahwa anak belajar melalui hal-hal yang konkret. Nah, kita harus tahu sebagai guru bahwa ketika kita mengajar itu akan lebih mudah diterima anak ketika anak belajarnya dari hal-hal yang nyata gitu ya, hal-hal yang bisa di minimal anak pernah melihat itu gitu ya, seperti itu. Lalu mendidik observasi adalah kunci kebutuhan anak. Jadi ketika kita mengajar seorang anak usia dini, kita tidak sekedar hanya misalnya mengajar aja, enggak gitu. Tapi dalam prosesnya kita pun sambil melakukan observasi, melakukan pengamatan, sehingga ada pengembangan metode pengajaran yang akan kita lakukan untuk selanjutnya gitu ya. Makanya ada yang namanya portofolio gitu ya. Terus ada yang namanya anekdot record gitu ya kalau untuk anak usia dini itu. Nah, itu diperlukan untuk melihat seberapa jauh perkembangan yang dicapai oleh seorang anak gitu ya. Mengajar juga harus berorientasi pada anak, bukan pada keinginan guru gitu ya. Jadi nggak asal yang penting anak anteng gitu ya. Udah kita kasih video aja, suruh nonton gitu misalnya, suruh nonton YouTube aja gitu ya. Apalagi kalau sekarang mah daring gitu ya. Udah nonton TVRI aja gitu. Kita tidak menyiapkan kegiatan pembelajaran gitu. Di foto aja ya, nggak cukup seperti itu gitu ya. Tapi kita harus memikirkan kira-kira itu sesuai tidak dengan kebutuhan anak, itu akan membuat nyaman tidak untuk si anak gitu ya. Nah, itu sedikit tentang PAUD secara umum dan prinsip-prinsip menjadi guru PAUD.